Tapi pada, gambaran seperti pada monkeypox ini munculnya bercak merah dulu, bercak di kulit yang rata, kemudian mulai ada peninggian sedikit bintil atau papu. Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Kando, Profesor Dr. Rumbayan Kando. Rumah Sakit Pendidikan Rujukan Nasional, terpercaya masyarakat luas. Kepuasan pasien di atas segala-galanya, keselamatan pasien selalu dijunjung tinggi. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, rumah sakit pilihan masyarakat. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, rumah sakit pilihan masyarakat. Halo sahabat Promkes dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Seklin dalam acara Promkes Bercerita. Sahabat Promkes, saat ini kita menghadirkan seorang bintang tamu atau narasumber yang akan membicarakan satu topik yang saat ini sangat menjadi perhatian di seluruh dunia, yakni apa yang kita kenal dengan cacar monyet atau monkeypox. Nah, beberapa ahli epidemiologi melaporkan banyaknya kasus ini di luar negeri, bahkan sudah mulai masuk di Asia. Nah, untuk membicarakan topik yang menarik ini, kita beruntung karena bisa menghadirkan seorang narasumber yang sangat berkompeten dalam topik ini, yaitu Dr. Raymond Sondak, spesialis kulit kelamin. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dok. Senang ketemu dokter ya. Terima kasih, senang juga ketemu Tetap Dr. sehat, Dok, Seklin. ya? Sehat, Dok, sehat. Iya. Terakhir kita ketemu di Bakti Sosial ya, Bakti Dok? Sosial, Yang di iya. Minahasa Selatan, Dok, ya? Minahasa. Terima Siap, kasih, Dok, atas siap. kedatangannya. Sahabat Promkes, Dr. Raymond Sondak, spesialis kulit kelamin, dalam keseharian adalah seorang ahli kulit kelamin di divisi tropik infeksi, bagian dan KSM kulit kelamin di RSUP Profesor Dr. RD Kando Manado, dan juga sebagai pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado. Nah, tanpa perlu berpanjang-panjang lagi, kita akan memulai perbincangan santai kita mengenai topik cacar monyet ini dengan satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan, Dok, yaitu Iya. karena ini mungkin karena masih baru, Dok, ya. Apa sih sebenarnya penyakit cacar monyet atau monkeypox ini, Dok? Siap, Silakan, Dok. siap. Baik, terima kasih, Dok. Jadi memang, penyakit cacar monyet atau monkeypox ini memang eee lagi terkenal ya, lagi banyak orang bertanya-tanya, "Apa sih ini?" Banyak juga datang ke tempat praktek dokter, "Dokter, apakah saya terkena cacar monyet? Luka sedikit, ada bintul-bintul atau bintil-bintil, dokter saya terkena cacar monyet." Karena memang saking parnonya dengan, bombardir dari berita dan juga dari sosial media. Jadi pada kesempatan ini, saya akan coba menjelaskan sedikit bahwa memang cacar monyet atau monkeypox ini merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang penularannya terjadi secara zoonosis atau dari binatang atau hewan ke manusia. Memang, penyakit ini, eee, baru kita dengar terakhir-terakhir ini, khususnya tahun ini karena memang kita juga, diramaikan dengan pandemi COVID-19. Iya. Jadi, apakah virus ini, apakah penyakit ini akan menjadi pandemi, nah itu akan menjadi perhatian kita semua pada akhir-akhir ini. Jadi memang ini sebenarnya penyakit sudah cukup lama, tahun 58 ditemukan, 1958 di Denmark. Jadi itu ada suatu, koloni kerah penelitian, muncul cacar, Dok, pada 2 kerah. Nah, karena mereka tidak tahu, maka dianggap kan dulu ada chicken pox, ada, smallpox, maka dianggap ini suatu gejala yang sama. Iya. Tapi karena mereka masih bingung, dinamakanlah sebagai monkey, karena Monkeypox. terjadinya di monkey ya, Iya. monkeypox. Namun ternyata setelah beberapa dekade kemudian pada tahun 70, muncullah di manusia, khususnya di daerah Afrika, di Republik, Demokratik Kongo kalau tidak Kongo, salah ya. ya, muncul. Kemudian memang sepanjang tahun-tahun tersebut
berkembang kemudian hanya memang terbatas di Afrika, Dok. Apa Mhm. memang karena di sana memang, eee, hewan yang reservoirnya memang banyak atau memang perjalanannya juga orang, kurang sehingga Mhm. nanti pada sekitar tahun 2003 baru muncul di Amerika Serikat, satu kasus dan kemudian muncul-muncul belakangan dan akhir-akhir ini baru meledak pada tahun 2022 jadi menjadi suatu global, concern yaitu, Iya iya. kegawatan daruratan global bahwa ini, mengenai kurang lebih sampai pada saat tadi pagi saya baca kurang lebih 83 negara, Dok. 83 negara, Iya Dok, ya? dengan 76 negara yang tidak ada riwayat, infeksi monkeypox sebelumnya. Sebelumnya, iya. Iya Berarti Dok sebetulnya dari kronologi waktu tadi, ini sudah diidentifikasi sejak tahun 50-an sebetulnya Dok ya? iya benar, Dok. Heeh. Jadi memang, sebenarnya bukan penyakit yang baru, Bukan bukan yang suatu baru hal yang sebetulnya ya? baru, jadi sebenarnya ini telah diketahui sejak lama, cuma memang hanya terbatas di, Mhm. negara-negara Afrika, Iya. gitu, Dok. Dan awalnya sebetulnya tidak ada dalam spesies, manusia Dok ya? Iya, Awalnya jadi di iya, justru hewan Dok ya? justru hanya Iya dari hewan saja dan iya nanti tahun 70-an baru berkembang dari manusia mungkin dengan segala macam perubahan perilaku iya, sehingga terjadi akhirnya betul, virus ini bisa masuk ke manusia. manusia. Nah Siap nah ini Dok menarik Dok, ini kan virus ini sekarang, sudah ditemukan pada manusia. siap Nah kira-kira Dok, sebagian besar atau mayoritas penderita penyakit ini gejala-gejalanya gimana sih, Dok? siap, Apa yang dirasakan atau dialami oleh si pasien? Silakan, Dok. iya. Memang pada umumnya sebagai suatu penyakit infeksi virus maka ada gejala-gejala sistemik yang akan dialami oleh pasien. Masa inkubasinya itu dari penyakit ini jadi misalnya dari virus masuk ke tubuh manusia kemudian menjadi gejala, ada beberapa literatur mengatakan bahwa dari 6 sampai 13 hari, ada juga mengatakan 5 sampai 21 hari, Mmm, lalu muncul gejala. Gejala awalnya itu jadi ada 2 fase, Dok. Jadi yang pertama itu fase, prodromal atau juga dinamakan masa invasi. Yang kedua itu fase erupsi kulit. Jadi pada masa, prodromal ini atau, masa invasi, gejalanya umum sebenarnya mhm, sama penyakit lain, Dok. Ada demam, iya, ada nyeri otot, mhm, ada nyeri punggung, ada kelemahan dan juga yang agak sedikit mungkin agak sedikit lain itu ada limfadenopati, mmm, itu pembesaran kelenjar getah bening iya, biasanya di ketiak, di lipat paha atau di leher. Nanti pada masa erupsinya biasanya timbul 1 sampai 3 hari setelah demam, Dok. mmm, Maka pada saat itu, nah ini yang mulai agak, kita perhatikan bahwa dia mulai muncul pertama bercak merah, mmm, biasanya berurutan, tidak seperti kalau kita dengar cacar air atau luti atau iya, varicella, biasanya dia langsung outbreak, langsung muncul, langsung banyak, gambaran klinis. Tapi pada, gambaran seperti pada monkeypox ini munculnya bercak merah dulu, bercak di kulit yang rata, mmm, kemudian mulai ada peninggian sedikit bintil atau papul kita namakan, iya, bintil-bintil yang agak keras, kemudian dia berubah menjadi vesikel atau mmm, lepuh yang berisi mhm, cairan jernih. mhm, Kemudian dia menjadi pustul, itu cairan, lepuh yang berisi cairan-cairan kekuningan ataupun iya, bisa bernanah, yang kemudian pada suatu waktu dia akan pecah dan akan jadi keropeng. Jadi biasanya, karena perjalanan penyakitnya juga, eee, hanya pendek, jadi mhm, bisa kita lihat 2 mmm, sampai 4 minggu biasa perjalanan penyakitnya, Dok. Jadi setelah dia fase, eee, invasi muncul dengan lesi kulit dan memang dari lesi kulit ini memang harus kita betul-betul perhatikan bahwa kita harus mampu membedakan dengan gejala-gejala yang lain, khususnya luti, iya, varicella gitu betul, ya. Jadi tapi kalau orang-orang yang sudah mengenal biasanya harus iya, diperiksakan ke dokter, nah dokter harus mhm, mengetahui, oh kalau memang langsung penampakannya langsung banyak, mhm, lalu kemudian munculnya juga memang serentak, lalu ada mulai banyak, efloresensinya, banyak kelainan kulitnya, mungkin kita akan lebih mendedenya itu ke, luti atau cacar air. Sedangkan kalau umpamanya, monkeypox ini selain gambaran yang saya sebutkan tadi, dia juga lebih dominan di daerah wajah dan di ekstremitas. Jadi ada mhm, penelitian bahwa 95% itu lesinya, kelainan kulit muncul di wajah, kemudian ada juga sekitar 70-an% di ekstremitas dan di selaput mukosa, kemudian yang lain itu 30% di kelamin, Dok. mhm. Jadi seperti itu. Iya, Dok. Kalau mendengar gambaran klinis yang tadi, yang mungkin yang banyak masyarakat kita kenal itu Iya, yang, cacar air cacar itu, Dok, air, ya? Dok, Yang betul. varicella kita sebutnya. Varicella, iya, Berarti, dengan kata lain, Dok, kalau misalnya dalam situasi seperti sekarang, iya, kemudian ada mengalami seperti gejala, cacar air itu, sebaiknya langsung memeriksakan diri ya, atau iya, berkonsultasi ke harus dokter ahlinya, berkonsultasi ke Dok, ya? dokter ya, Heeh, betul karena betul. penting untuk membedakan apakah Membedakan, ini, iya, cacar air cacar yang air memang iya, kita kenal iya, atau
sesuatu yang Monkeypox, iya berbeda ya, iya ya dalam betul. hal ini monkeypox yang kita, yang kita curigai, Dok, ya. Nah, itu perlu pemeriksaan oleh dokter ahli ya, sahabat Promkes. Nah, Dok, begini, ini kan, dari segi tadi dokter katakan ada fase-fase ya, Dok. Sepertinya dari awal itu kan seperti gejala infeksi biasa, kemudian nanti muncul manifestasi kulit, Dok. Nah, Dok, untuk diagnosis sendiri dari penyakit ini, Dok, kira-kira bagaimana para dokter ahli, bisa melewati proses untuk mencapai satu, "Oh, ini diagnosis confirm, terkonfirmasi suatu monkeypox," Dok. Nah, Siap siap, silakan, Dok. baik. Jadi memang diagnosisnya, secara, sederhana, langsung dikatakan oleh, eee, WHO atau Kemenkes dan juga panduan literatur yang ada bahwa itu, diagnosisnya itu ditemukannya, positif dari PCR, pemeriksaan PCR. Tapi memang untuk membantu dokter, maka dikeluarkanlah suatu definisi operasional oleh, Kementerian Kesehatan yang juga, memperhatikan juga panduan dari WHO bahwa ada 3 kriteria. Jadi ada yang, suspek, probable, dan konfirmasi. Mhm. Jadi yang suspeknya itu biasanya yang pertama kita melihat ada lesi kulit seperti saya katakan tadi, ada Iya. makula, papul, pusul, vesikel yang tidak bisa dijelaskan penyebabnya dan muncul pada negara-negara non endemik, Mhm. disertai dengan satu atau lebih gejala demam seperti tadi Iya kelemahan, iya. pembesaran kelenjar getah bening, baru, kelemahan, Mhm. nyeri otot, nyeri punggung, dan juga gejala-gejala yang tadi disebutkan tidak menjelaskan gambaran klinis, Mmm, seperti yang saya katakan tadi, luti, iya, cacar air, muntah ular, iya, herpes zoster, atau cacar api, atau juga ada yang disebut molluscum contagiosum, mirip dia, cuma memang molluscum agak sedikit keras, atau juga gambaran, penyakit infeksi bakterial yang lain, atau juga penyakit-penyakit, menular seksual seperti gonokokus, diseminata yang luas atau mhm, sifilis. Nah, tidak jadi gejala tersebut tidak menjelaskan gambaran klinis dari, iya, penyakit-penyakit yang saya sebutkan. Kemudian yang kedua, adalah probable, jadi orang dengan suspek ditambah dengan gejala secara epidemiologis ada kontak dengan orang yang, konfirmasi mmm, ataupun probable dengan, monkeypox. Ya, monkeypox, jadi ada heeh, kontak, tentunya kontaknya mhm, kontak erat, kontak seksual kah, iya kontak dengan pakaian, iya, bahan-bahan yang terkontaminasi, atau juga, ada juga orang dengan riwayat perjalanan ke daerah iya, endemis. Kemudian misalnya orang mhm, tersebut juga dirawat di rumah sakit atau juga misalnya dia secara serologis diperiksa positif, Dok. Jadi kalau mmm, ditemukan, serologis, orthopoxvirus dan positif maka dia masuk ke probable. Dan yang probable, terakhir adalah konfirmasi, maka tentunya dengan pemeriksaan PCR ditemukan adanya, virus monkeypox. iya. Berarti sahabat Promkes di mana saja berada, kita kan sudah sering mendengar ya sebutan atau istilah PCR test ya. Iya benar. Nah, sahabat Promkes juga sekarang sudah mendengar bahwa ternyata PCR test itu tidak hanya sebatas untuk penyakit Covid ya, seperti, yang sudah kita ketahui, tapi juga ternyata digunakan untuk mengkonfirmasi penyakit monkeypox ini, Dok, Iya ya, benar kira-kira benar, seperti itu Dokter. ya, Dok. Nah, Dok, begini, Dok, ini kan penyakit yang baru, Siap. kemudian biasanya kalau masih baru masyarakat belum tahu bagaimana kelanjutan dari penyakit ini, perjalanan ke depan. Nah, yang akan menjadi pertanyaannya, Dok, apakah penyakit ini bisa diobati, Dok? Iya, Ya, baik. bagaimana, Dok? Siap siap, baik. Terima kasih, Dok. Jadi memang penyakit ini sebenarnya itu suatu penyakit swasirna. Self Oh, limiting gitu. disease, penyakit yang bisa sembuh sendiri dengan perjalanan penyakit 2 sampai 4 minggu, maka Mmm, dengan kita meningkatkan sistem imun kita dengan berobat yang baik dan benar, menjaga perilaku pola hidup yang sehat, maka sebenarnya ini penyakit yang, virus yang ringan sebenarnya. Beberapa literatur mengatakan penyakit virus yang ringan yang bisa sembuh sendiri. Memang ada beberapa kasus fatality rate yang atau mortalitas yang meningkat, tapi itu dikaitkan, Dok, dengan komplikasi. iya, Biasanya pada anak-anak ada komplikasi dengan gastrointestinal, komplikasi dengan pernapasan, dan mmm, juga misalnya ada infeksi sekunder, mhm, atau juga pada daerah-daerah yang, Afrika itu misalnya memang ternyata daerah sana banyak kasus kematian pada anak karena akses ke pelayanan kesehatan yang iya, kurang dan betul juga, betul, status gizi yang buruk. iya, Jadi itu yang menambah atau memperparah penyakit ini. Jadi mhm, sebenarnya penyakit ini bisa disembuhkan, namun memang belum ada obat-obat yang spesifik, Dok. Jadi hanya terapi suportif suportif ya? dan simptomatik disesuaikan dengan gejala-gejala yang dialami Mmm, oleh pasien tersebut sendiri. Jadi masyarakat nggak usah khawatir bahwa penyakit ini tidak bisa diobati atau penyakit mhm, ini akan sangat sulit diobati. Memang sih ada, Dok, mhm, ada obat-obat yang telah, dilakukan ke hewan percobaan seperti Cidofovir atau
Cidofovir, namun secara, masih efektif untuk hewan percobaan. Mmm, Jadi untuk pada kasus monkeypox sendiri belum belum dilakukan, evidence-nya iya, belum evidence terlalu base-nya belum, kuat ya, belum Dok, ya? kuat. Ya. Jadi sebetulnya, ya self limiting disease, Dok, ya, Iya, sebetulnya benar, Dok. bisa sembuh Sembuh sendiri, Dok, sendiri. ya. Tapi itu tadi, harus tentu ada upaya-upaya suportif ya, Siap, siap. untuk kekebalan kita terutama, Dok, ya. Iya, benar. Nah ini, Dok, ini, kemudian akan masuk ke topik mengenai pencegahan ini, Dok. Siap. Nah ini kan yang jadi masalah traumatik untuk masyarakat kita kan adalah mengenai pandemi ini, Dok. Siap. Banyak yang bertanya jangan-jangan ini akan jadi pandemi yang baru, Iya, akan jadi seperti era pandemi Covid yang Covid. lalu. Nah, jadi kira-kira, Dok, bagaimana pendapat dokter? Apakah penyakit, cacar monyet ini bisa menjadi satu pandemi, Dok? Iya, Ya, baik. silakan, Dok. Jadi, dari beberapa literatur yang saya baca dan juga saya lihat pendapat-pendapat dari para ahli, epidemiolog, jadi memang, penyakit ini masih jauh kita Mmm, katakan untuk, dikatakan sebagai pandemi. Tapi mhm, memang WHO telah melakukan, memberikan peringatan, jadi ada, mhm, termasuk dalam Public Health Emergency International iya, Concern ya, jadi suatu menjadi kewaspadaan global bahwa kedaruratan global bahwa penyakit ini perlu disikapi atau perlu dilihat dengan baik-baik, perlu diwaspadai dengan baik-baik. Kalau kita mhm, tidak melakukan pencegahan yang baik, maka mhm, tentunya bisa menjadi sesuatu yang lebih buruk tentunya. iya, Jadi untuk menjadi pandemi maka belum ada, data-data yang menunjang iya, walaupun memang sampai saat ini telah 83 negara melaporkan, namun kasus di seluruh dunia kurang lebih sekitar 23 ribuan iya, kasus, Dok. Di negara yang dekat dengan kita, seperti Singapura, Australia, Filipina, atau Thailand yang telah melaporkan, kasusnya juga belum terlalu banyak. mmm, Australia sekitar 45 kasus, Singapura 11 kasus, Thailand 2 dan Filipina 1. iya. Jadi kemungkinan ke arah sana mungkin masih jauh ya, Iya, tapi siap. tetap harus waspada, Dok, ya? Iya, benar. Iya. Apalagi kemarin saya sempat lihat di berita ada beberapa negara yang, sudah melakukan vaksinasi, Dok, ya, Benar, benar. untuk, penyakit Benar. ini ya. Karena itu tadi memang harus concern juga ya, Dok, ya. Siap. Nah, Dok, ini begini, Dok, ini kan, dalam upaya mencegah ini yang paling perlu mungkin masyarakat, atau sahabat Promkes ketahui kan transmisinya, Dok, ini. Iya, benar. Nah, ini bagaimana sih, Dok, sebetulnya, transmisi sebetulnya dari penyakit ini atau, metode atau mode penularannya, Dok? Iya, baik, Ya, baik, Dok. Jadi memang penularannya adalah, ini adalah penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang ditularkan dari hewan atau binatang ke manusia. Jadi itu yang harus diingat baik-baik bahwa, ada hewan yang terinfeksi dan kena kepada manusia dengan melalui mmm, gigitan, iya, garukan atau cakaran. Nah, itu bisa menularkan ataupun kontak dengan lesi kulit dari binatang. Jadi mmm, binatang misalnya ada luka di mhm, kulitnya kemudian terpegang oleh manusia, masuk ke manusia. Atau juga misalnya kita makan dari, produk hewan tersebut, hewan liar yang terinfeksi, lalu mmm, mungkin pengolahannya kurang baik dan kita makan, atau mungkin dimakan secara mentah, nah bisa menyebabkan penularan lewat makanan. Kalau penularan dari manusia ke manusia bisa juga terjadi, tentunya dengan kontak yang erat, biasanya dengan, sekret dari saluran pernapasan, jadi pada saat kita, kontak erat, dekat, berbicara, nah itu bisa masuk melalui saluran pernapasan. Yang selanjutnya juga adalah kontak kulit dengan kulit, Dok. iya, Jadi kalau ada luka dengan luka, kita bertemu juga dengan orang yang kita cukup erat dan bersentuhan, iya, maka menjadi pintu masuk. Kemudian iya, bisa juga misalnya bahan-bahan yang terkontaminasi, pakaian, iya, baju. Jadi hal-hal ini sebenarnya mhm, sebenarnya menjadi warning kepada tenaga kesehatan, Dok. Jadi betul, tenaga kesehatan yang betul, sebenarnya merawat pasien iya, cukup lama yang berisiko tinggi untuk terjadi paparan, berulang dan, meningkatkan risiko. Karena memang dari data WHO ternyata ada sekitar 319 kasus kepada tenaga kesehatan, mmm, gitu. Tentunya selain itu, orang yang dekat dengan iya, pasien yang terkonfirmasi, iya, iya, gitu, Dok. karena kedekatan itu ya, kontak Siap, erat tadi yang iya, mungkin, siap. tenaga kesehatan dengan sang Pasien pasien itu, iya, Dok, ya? iya. Jadi kalau tenaga kesehatan memang lupa menjaga, Iya, tidak memakai APD, iya, tidak memakai peralatan kesehatan yang memadai, mungkin mhm, akan risiko kontak iya. tertularnya tinggi. Berarti memang hal yang sama juga untuk masyarakat umum ya, Dok? Benar, Dok, benar. Protokol kesehatan tetap juga Protokol, harus, siap. dijalankan, Dok, ya? Benar, benar, Dok. Iya. Nah, sahabat Promkes, sangat menarik ya bagaimana kita membicarakan penyakit yang, kita kenal sebagai cacar, monyet ini ya, dari, bagaimana dia transmisinya, sejarahnya tadi dijelaskan oleh dokter, kemudian gejalanya,
kemudian pengobatannya, bahkan pencegahannya sudah dijelaskan oleh Dr. Raymond. Sangat-sangat komprehensif. Nah Dok, ini adalah sesi terakhir. Siap. Silakan mungkin dokter ada pesan-pesan Dok untuk masyarakat luas supaya bagaimana mencegah atau mendeteksi adanya penyakit cacar monyet ini. Iya, Silakan Dok. baik, terima kasih. Jadi tentunya sebagai, kita masyarakat yang sadar tinggi tentang, tingkat kesehatan yang baik, maka tentu kita harus menjaga kesehatan yang baik dan bila kita memiliki atau mengalami gejala-gejala seperti yang saya jelaskan tadi, ada demam, ada pembesaran kelenjar getah bening, jadi ada benjolan-benjolan di leher, baru kemudian kita mulai muncul kelemahan badan, lemah, letih lesu, kemudian nyeri-nyeri otot punggung, maka kita harus waspada. Bila kemudian 1, 2, 3 hari kemudian muncul bercak-bercak merah, lepuh-lepuh seperti cacar air, maka wajib masyarakat untuk segera memeriksakan diri. Tentunya dengan harus waspada, harus isolasi mandiri dulu, hindari kontak erat dengan keluarga terdekat, dengan teman-teman terdekat. Tentunya tetap harus melakukan perilaku pola hidup yang bersih dan sehat, mencuci tangan, memakai masker, dan kemudian menghindari kontak dengan hewan-hewan. Biasanya memang terjadi pada hewan-hewan yang pengerat, jadi tikus, anjing, kucing itu harus diwaspadai, apalagi dengan hewan-hewan yang liar, maka harus diwaspadai, hindari kontak langsung sehingga tidak tergigit ataupun terkena garukan atau cakaran. Kemudian tentunya bila tidak mengalami gejala tersebut, namun mengetahui ada orang-orang dengan gejala tersebut, wajib melaporkannya kepada pihak-pihak yang terkait agar segera dapat dilakukan penanganan ataupun misalnya diberikan pengobatan. Baik. Terima kasih banyak dokter. Siap, Dok. Sahabat Promkes dimanapun Anda berada, demikian kita sudah mengikuti perbincangan santai tapi sangat bermanfaat ya. Apa yang disampaikan oleh Dr. Raymond Sondak, spesialis kulit kelamin tadi ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sahabat Promkes dimanapun berada boleh memetik manfaat dari perbincangan santai kita ini. Dan kita dari Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran RSUP Profesor Dr. R.D. Kando Manado, dengan ini tentu mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Raymond Sondak, spesialis kulit kelamin yang telah berkenan menyediakan waktu dan telah membagi ilmu dan informasi buat kita sekalian. Demikian edisi kita kali ini dan kita akan jumpa lagi dalam edisi-edisi selanjutnya. Salam sehat. Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Kando, Profesor Dr. Rumayan Melkando, Rumah Sakit Rujukan Nasional, memberikan pelayanan medika perawatan dan penunjang, meningkatkan pendidikan pelatih.